Kali ini kita akan membahas inspeksi radiografi langkah demi langkah. Selamat mengikuti, salam quality. Oke, selamat datang semuanya. Di penjelasan kita kali ini, coba bayangkan posisi Anda sebagai, katakanlah teknisi junior saya ya, dan saya inspektur seniornya. Hari ini kita bakal membedah salah satu proses paling krusial di dunia rekayasa industri, pengujian non-destruktif. Intinya, kita nggak akan ngerusak material apapun, tapi kita bakal melihat tembus ke dalam baja padat. Keren kan? Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa jamin kekuatan baja solid cuma modal radiasi sama matematika? Serius deh, taruhannya di lapangan tuh tinggi banget. Cacat sekecil rambut aja di pipa bertekanan tinggi, wah itu bisa berakibat fatal. Jadi gimana kita tahu persis apa yang tersembunyi di dalam struktur baja tanpa harus membelahnya? Jawabannya, ya perpaduan pamungkas antara fisika tingkat tinggi dan perhitungan matematika. Untuk perjalanan kita hari ini, ada 5 langkah utama yang bakal kita lewati. Mulai dari pengenalan metode radiografi, lalu persiapan dan prosedurnya, masuk ke ketidakajaman geometri, terus kalkulasi ukuran sumber, dan terakhir pastinya evaluasi dan dokumentasi. Sip, kita mulai dari bagian pertama, pengenalan metode radiografi. Sebelum kita mulai nyentuh alat-alat beratnya, kita harus tahu dulu nih aturan main dasarnya. Panduan utama kita untuk metode ini adalah ASME Boiler and Pressure Vessel Code, khususnya Section V. Bisa dibilang, ini tuh semacam kitab sucinya buat pemeriksaan non-destruktif di seluruh dunia. Semua langkah, jarak, dan rumus yang bakal kita bahas hari ini, semuanya murni diturunkan dari standar internasional ini. Jadi kita nggak asal tebak-tebak buah manggis di lapangan, kita bener-bener ikuti protokol yang udah teruji buat jamin keamanan absolut. Lanjut ke bagian kedua, persiapan dan prosedur. Sekarang kita mulai masuk ke pekerjaan lapangan yang sesungguhnya. Ingat ya, di radiografi industri, sebelum ada satupun partikel radiasi yang dipancarkan, kita wajib punya prosedur tertulis yang super ketat. Nah, poin krusialnya tuh kita harus nyusun ini secara step by step berdasarkan pasal T2211. Langkah-langkahnya ada 4, mulai dari nentuin material dan ketebalannya, milih sumber radiasinya apa, hitung jarak, dan milih film radiografinya. Tapi coba perhatikan baik-baik langkah ketiga, perhitungan jarak. Ada simbol D besar dan D kecil. Jarak-jarak fisik ini nantinya bakal jadi kunci utama banget buat hitungan matematika kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ketidakajaman geometri. Disinilah tantangan fisika yang sebenarnya dimulai. Terus gimana sih cara kita menghitung ketidakajaman gambar? Ya kan, ini bukan sekedar jepret foto biasa. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya sepele, tapi ini beneran jadi jembatan antara setting alat sama dapetin gambar cacat internal yang bener-bener bisa dibaca. Coba bayangin, kalau hasil gambar kita ngeblur, retakan yang aslinya bahaya banget malah kelihatan cuma kayak bayangan latar belakang biasa. Mau nggak kan kayak gitu? Nah, inilah yang kita sebut dengan ketidakajaman geometri. Gini logikanya, sumber radiasi kita di dunia nyata tuh bukan sebuah titik geometris yang sempurna kan? Dia punya ukuran fisik tertentu, makanya radiasi ini bakal memproyeksikan semacam bayangan semi kabur di bagian tepi objek. Ini rintangan yang wajib dan harus diatasi dan dihitung sama setiap teknisi supaya hasil pengujiannya valid. Nah, yang bikin slide ini menarik banget, coba lihat rumusnya. UOIUG sama dengan F dikali D dibagi D. Formula yang cukup elegan buat nyelesain masalah kita. Mari kita urai step by step. UOIUG ini batas ketidakajaman kita. Nah, buat ngecilin nilai UOIUG ini, kita harus mainin variabel di sebelahnya. Kalau D-nya kecil, alias jarak objek ke film kita persempit, gambarnya bakal makin tajam. Sebaliknya, kalau kita jauhin sumber dari objek atau kita perbesar nilai D besarnya, ketajaman juga bakal naik. Jadi ini tuh semacam seni ngatur posisi di lapangan, tapi sepenuhnya dikendalikan sama hitungan matematika murni. Masuk ke bagian keempat, kalkulasi ukuran sumber. Kita udah bahas soal jarak D besar dan D kecil ya. Di lapangan, ngukur jarak D besar sama D kecil tuh gampang banget, tinggal pakai meteran aja. Tapi gimana dengan variabel F? Ukuran sumber radiasi yang lagi menyala, itu kan nggak mungkin kita ukur pakai penggaris biasa, bahaya banget. Nah, untuk tahu ukuran sebenarnya dari kapsul sumber radioaktif itu, kita pakai trik cerdas dari standar SE1114. Kita taruh sebuah sampel referensi, materialnya mirip kayak iridium atau tungsten, tapi nggak radioaktif, persis di sebelah sumber subjek yang radioaktif tadi. Nah, ini secara brilian ngasih lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tabung pemandu atau guide tube. Waktu exposure dilakuin, kabel drive itu bakal dorong sumber radioaktifnya sampai mentok.
Berhenti pas di sebelah sampel referensi yang ukurannya udah kita tahu pasti tadi. Terus keduanya bakal diradiografi bareng-barang. Dari hasil radiografi gabungan tadi, kita pakai rumus kalkulasi kedua kita. A di sini adalah dimensi fisik aktual dari sumber radioaktif yang pengen kita cari tahu. Gimana ngitungnya? Step by step aja. Kita ambil B, yaitu ukuran aktual sampel referensi yang udah kita tahu ukurannya, terus dikali sama C, ukuran bayangan sumber radioaktif yang ada di film, baru deh dibagi sama D, ukuran bayangan sampel referensi di film. Ini rasio matematis yang simple banget, tapi ngasih tahu kita ukuran persis dari bahan radioaktif mematikan itu secara aman, tanpa kita harus nyentuh barangnya sama sekali. Keren kan? Mungkin ada yang mikir, kenapa nggak ukur aja bayangan di filmnya langsung? Jawabannya, karena bayangan di film itu udah ngalamin pembesaran dan pelebaran visual. Beda, ukurannya nggak akurat. Tapi dengan ngebandingin dimensi terukur yang terdistorsi di film itu sama hasil hitungan rumus kita tadi, kita bakal dapat dimensi fisik aktualnya yang jauh lebih kecil dan pastinya lebih presisi. Jujur aja, formula matematis ini benar-benar nggak bisa di-skip kalau Anda mau ngejamin keakuratan tingkat tinggi. Oke, kita sampai di bagian kelima, evaluasi dan dokumentasi. Setelah semua alat disiapin, diukur, dan dihitung pakai presisi matematika tadi, kita masuk ke fase paling akhir. Disinilah semua hasil perhitungan dan analisis kita tadi disulap jadi dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Coba lihat ini. Ini tuh contoh dari Radiographic Standard Shooting Sketch atau biasa kita sebut RSS. Disinilah semua keringat, keahlian teknis, dan ketelitian matematika seorang teknisi benar-benar diabadikan. Dokumen dunia nyata ini melacak semuanya secara detail banget. Ukuran sumber, jarak, tipe film, sampai tingkat kualitasnya. Ini buat mastiin seluruh proses pengujian ini bisa dilacak dan diaudit kapan aja kalau dibutuhin. Jadi, ingat ini baik-baik ya, sejago apapun matematika Anda di lapangan, pengujiannya bakal dianggap nggak sah kalau nggak ada dokumentasi ini. Sesuai sama artikel 2 ASME yang kita bahas di awal tadi, nyatet parameter exposure dengan akurat, terus detail jarak yang ngaruh ke ketidakajaman, dan evaluasi cacat materialnya, itu sama krusialnya dengan proses inspeksinya itu sendiri. Nah, kita udah lihat kan gimana radiasi ditambah sedikit rumus hitungan sederhana bisa ngebongkar kelemahan yang ngumpet di balik tebalnya baja. Tapi ini bikin saya mikir juga nih, dengan makin canggihnya detektor digital sekarang dan adanya algoritma pemrosesan gambar otomatis, sampai kapan teknisi di lapangan bakal terus ngerjain perhitungan geometris manual kayak gini? Apakah seni ngatur jarak dan sumber radiasi ini sebentar lagi bakal sepenuhnya digantiin sama software komputer? Sesuatu yang menarik buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah gabung di penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.